Pacific Island Forum dibentuk pada 1971 sebagai asosiasi kerjasama negara dan bangsa di Pasifik. Aslinya ada 18 negara dan bangsa yang bergabung. Australia dan Selandia Baru adalah anggota terkaya dan paling terkenal di dunia. Selain mereka, anggota di antaranya Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Vanuatu, Tonga, dan Samoa. Namun pergolakan internal entitas ini mengakibatkan PIF kehilangan 5 anggota dalam kurun 2021 hingga 2022. Kawasan Pasifik memiliki 3 kelompok etnik mayoritas, yaitu Mikronesia, Melanesia, dan Polinesia. Dalam pendirian PIF ada perjanjian yang tidak tertulis yang menyebutkan posisi sekretaris jenderal akan dirotasi di antara calon dari setiap kelompok etnis. Tahun 2021 sejatinya giliran perwakilan dari etnis Mikronesia yang menjabat. Negara-negara dengan mayoritas etnis ini mengajukan jagoan mereka, yakni Duta Besar Kepulauan Marshall untuk Amerika Serikat, Gerald Sekios. Akan tetapi Forum 3 menggubris dan mengangkat Henry Puna dari Kepulauan Cook sebagai sekretaris jenderal. Puna berasal dari etnis Polinesia. Marah karena merasa diabaikan, negara-negara berpenduduk etnis Mikronesia keluar dari Pacific Island Forum. Pada tahun 2021, yang keluar adalah Nauru, Palau, Kepulauan Marshall, dan Federasi Mikronesia. Situasi ini membuat Pacific Island Forum terguncang, apalagi posisi mereka strategis sehingga rebutan antara Cina dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Cina melalui berbagai macam program kerjasama ekonomi memberi investasi dan pembangunan infrastruktur di negara-negara Kepulauan Pasifik. Mereka turut menawarkan fakta pertahanan, tetapi ditolak oleh mayoritas negara Pasifik, kecuali Kepulauan Solomon. Pada 11 Juli, Presiden Kiribati Taneti Mamau mengumumkan negaranya memutuskan keluar dari Pacific Island Forum. Ia mengabarkan tepat sehari sebelum Kongres ke-51 Pacific Island Forum di Fiji berlangsung. Praktis berbagai omongan miring mengenai peristiwa ini terjadi dengan dugaan terkuat Kiribati hendak berpihak kepada China. Bahkan politikus dalam negeri termasuk Presiden Kiribati periode 2003 hingga 2016, Ano Tetong, mengutarakan dugaan serupa ketika berbicara dengan radio New Zealand. Pemerintah Kiribati panas mendengar komentar-komentar tersebut. Kepada koran nasional China, Global Times, Sekretaris Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi Kiribati, Michael Fun, mengatakan sejak 2021 Kiribati bermaksud keluar dari Pacific Island Forum bersama 4 negara etnis Mikronesia lainnya. Dari sini dapat diketahui bahwa kondisi politik di kawasan Pasifik Selatan sedang terjadi keretakan hubungan antar negara di kawasan tersebut. Dulu tak banyak negara yang memperhatikan kawasan Pasifik Selatan. Namun dalam 10 tahun terakhir, Pasifik Selatan menjadi panggung perebutan pengaruh antar kekuatan-kekuatan besar di dunia, khususnya Cina dan Amerika Serikat. Panggung tersebut semakin ribet manakala 3 negara berbahasa ibu bahasa Inggris membangun kemitraan AUKUS, Australia, United Kingdom, dan United States, yang merupakan fakta keamanan trilateral di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik yang biasa disebut Indo-Pasifik. Australia menyatakan menghormati kebebasan negara-negara Pasifik Selatan dalam memilih mitra internasional mereka. Dan faktanya banyak negara Pasifik Selatan, mulai dari Kepulauan Solomon sampai Fiji, merasa Cina menawarkan bantuan yang mereka inginkan yang selama ini tak bisa diberikan Australia dan sekutu-sekutunya.
Australia khawatir kecenderungan ini membuat Cina terlalu jauh melakukan penetrasi di Pasifik Selatan lewat postur keuangan yang mustahil dilawan sendiri oleh Australia. Australia melihat tak kala ikatan ekonomi sudah terlalu kencang, maka dampaknya bisa merongrong independensi negara Pasifik Selatan. Pada periode 2011 sampai 2017 saja, Beijing mengalokasikan 8% dari total bantuan luar negerinya ke negara-negara Pasifik Selatan, yang 80% berbentuk utang jangka panjang yang rentan berubah menjadi alat penekan. Faktanya, banyak negara di kawasan tersebut beralih pengakuan politik yang semula kepada Taiwan menjadi kepada China. Banyak kalangan di Australia percaya situasi ini terjadi karena melalui korporasi-korporasi atau entitas bisnisnya yang menangani proyek-proyek pembangunan di Pasifik Selatan. Cina menekan negara-negara itu agar tak lagi mengakui Taiwan. Mungkin itu tak terlalu meresahkan Australia, karena yang lebih mereka khawatirkan adalah gejala Cina memperluas hubungan ke bidang pertahanan yang bisa menjadi jalan untuk terbangunnya pangkalan militer Cina di kawasan Pasifik Selatan. Karena Cina sendiri merasa terkepung oleh Amerika Serikat yang mengoperasikan pangkalan militer di mana-mana, termasuk di Guam. Negara besar yang merasa terkepung sudah pasti ingin menyingkirkan perasaan tersebut. Salah satunya yaitu balas membangun pangkalan di luar negeri, sehingga negara yang tengah mengepung menjadi sama tidak nyamannya dengan Cina. Termasuk mungkin pada akhirnya di Pasifik Selatan, Cina sendiri sampai saat ini menolak tudingan negara AUKUS bahwa negeri itu tengah berusaha memiliterisasi Pasifik Selatan. Cina menepis anggapan tersebut sebagai kerjasama militer, apalagi dianggap sebagai jalan untuk pangkalan militer.